Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan meneruskan pembahasan yaitu materi mata pelajaran PPKN kelas 8. Ini adalah bab 3, pertemuan ketiga di kelas 8. Oke, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya setiap ada video terbaru dari saya ada pemberitahuan kepada kalian. Oke, untuk pembahasan dalam video ini yaitu tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, ini adalah materi lanjutan dari pertemuan ke-1, ke-2. Nah, ini adalah pertemuan ketiga di kelas 8, khususnya di bab 3. Adapun pembahasan yang akan saya kupas tuntas dalam video ini, yang pertama yaitu tentang indikator kesadaran hukum warga negara, yang kedua adalah membiasakan perilaku tertib berlalu lintas. Ya, jadi indikatornya itu apa saja? Pembahasan yang pertama yaitu tentang indikator kesadaran hukum warga negara. Ya, coba kita perhatikan, ada cerita terlebih dahulu. Firda seorang siswa yang rajin belajar. Firda berangkat ke sekolah pagi-pagi dengan penuh semangat. Seluruh tugas sekolah selalu dikerjakan oleh Firda, sehingga Firda tidak pernah ditegur oleh guru. Pada akhir semester, nilai rapor pengetahuan Firda sangat baik dan nilai rapor sikap serta keterampilan Firda pun sangat baik. Orang tua Firda merasa sangat bangga terhadap nilai yang telah diperolehnya oleh Firda. Dari cerita tadi, coba jawab pertanyaan berikut ini. Nah, apakah Firda merupakan siswa yang memenuhi atau yang mematuhi peraturan sekolah? Jawabannya apa? Ya, Firda itu adalah salah satu siswa yang sangat mematuhi peraturan sekolah. Contohnya apa tadi? Yaitu siswa selalu datang tepat waktu, tidak terlambat, terus juga mengerjakan setiap tugas yang diberikan dari sekolah. Terus pertanyaan yang kedua, adakah keuntungan yang akan diterima seseorang apabila mematuhi aturan? Jelaskan. Nah, jawabannya apa? Yaitu jelas banyak sekali apabila seseorang mematuhi aturan, ya. Salah satunya adalah bisa menguntungkan dalam bentuk dirinya sendiri. Contohnya menguntungkan dirinya sendiri apa? Kalau kita lihat tadi bahwa dari cerita Firda bahwasanya Firda sangat beruntung sekali karena telah mematuhi aturan. Salah satunya adalah dia nilainya menjadi sangat bagus. Selain nilai pengetahuan, nilai sikapnya pun sangat bagus. Nah, itu adalah salah satu keuntungan yang diperoleh oleh Firda, ya. Kepatuhan berarti sikap taat atau sikap sedia melaksanakan aturan. Nah, bersikap patuh akan membentuk perilaku disiplin. Banyak manfaat yang didapatkan apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan. Di antaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar hukum. Jelas ya bahwasanya apabila kita patuh terhadap aturan maka itu akan menguntungkan untuk diri kita daripada kita melanggar hukum. Nantinya kita akan mendapatkan hukuman atau akan mendapatkan sanksi karena kita telah melanggar aturan tersebut. Contohnya, orang yang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Orang yang berpola hidup sehat akan terhindar dari penyakit. Dan orang yang tidak mengkonsumsi narkoba akan memiliki tubuh yang sangat kuat dan berpikiran sehat.
Indikator kesadaran hukum seorang warga negara itu bisa kita lihat dari beberapa indikator. Indikator yang pertama adalah dari segi pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan lain-lain ya. Jadi indikator seorang bisa dikatakan sadar terhadap aturan sebagai warga negara atau bisa mematuhi peraturan yang ada di Indonesia khususnya. Salah satunya adalah dia tidak akan atau tidak pernah melakukan penganiayaan, tidak melakukan penipuan, tidak melakukan penggelapan. Karena kenapa? Sanksi dari berbuat aniaya itu bisa dikenai sanksi masuknya ke hukum pidana, nanti dijerat hukuman di dalam sel atau bahkan didenda uang dan yang lain-lain. Begitupun dengan penipuan dan penggelapan ya. Sekali lagi, jadi untuk menghindarinya kita jangan dibiasakan dari hal-hal yang terkecil. Misalkan apa hal-hal yang terkecil? Contohnya misalkan penipuan di sekolah. Nah, ketika misalkan kalian dikasih tugas oleh guru, kalian tugasnya itu hasil mencontek dari teman kalian, sehingga kalian telah menipu diri kalian sendiri, bahkan kalian telah menipu guru kalian supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang sangat baik ya. Tadi kenapa saya katakan kalian bisa menipu diri kalian sendiri, karena kalian telah telah membodohi diri kalian sendiri dengan cara mencontek hasil dari orang lain ya. Yang kedua adalah pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama ya. Nah, jadi indikator yang kedua, seseorang telah sadar dalam melaksanakan hukum atau aturan, yaitu dapat dilihat dari pemahaman kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga adalah sikap terhadap norma-norma hukum. Maksudnya, sikap terhadap norma-norma hukum yaitu perilaku ini ditujukan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Itu yang ketiga adalah sikap terhadap norma-norma hukum. Yang keempat adalah perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan masyarakat. Nah, contohnya apa dalam kehidupan bermasyarakat perilaku hukum? Ketika misalkan ada teman kalian atau orang lain yang berkunjung ke rumah kamu, maka kamu harus melapor kepada pejabat yang ada di tempat tinggal kamu. Misalkan harus melapor kepada RT RW itu ya, kalau ada teman kalian atau teman kamu yang menginap di rumah kamu ya, seperti itu. Dan si teman kalian itu bukan merupakan warga asli dari lingkungan masyarakat tempat kamu tinggal. Yang selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajiban adalah memahami aturan perundang-undangan. Perilaku mentaati peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali untuk para pelajar. Perilaku mentaati peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh semua orang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki akta kelahiran. Nah, terkait dengan akta kelahiran, semenjak kita lahir ke dunia ya, alangkah lebih baiknya kita harus langsung membuat akta kelahiran ya. Cara membuatnya bisa langsung konsul ke bidan atau ke petugas kesehatan terkait itu ya, sehingga nanti bisa dibantu untuk melaksanakan atau untuk membuat akta kelahiran ini
dan yang lain-lain, atau misalkan bisa menghubungi pejabat yang ada di daerah kalian gitu ya, supaya untuk mempermudah memiliki akta kelahiran. Dan jangan sampai ketika usianya sudah dewasa belum memiliki akta kelahiran, karena ini sangat penting sekali itu ya, memiliki akta kelahiran dan merupakan salah satu kewajiban. Yang selanjutnya adalah mematuhi aturan berlalu lintas. Nah, mematuhi aturan berlalu lintas ini merupakan kewajiban kita semua, karena kenapa? Manfaatnya kalau kita mematuhi aturan nanti sangat menguntungkan kita, yaitu misalkan tidak kebut-kebutan itu ya, yang akan menyebabkan kecelakaan buat diri kita sendiri ataupun bisa menyebabkan pada orang lain ya. Dan masih banyak lagi tentang aturan berlalu lintas, misalkan harus memiliki surat izin mengemudi ya, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya adalah menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Nah, kita sebagai warga negara wajib belajar 9 tahun. Ya, artinya pemerintah membiayai uang sekolah bebas SPP itu dari mulai SD sampai dengan SMP. Nah, bahkan untuk sekarang beberapa pemerintahan provinsi seperti di pemerintahan Provinsi Jawa Barat itu jenjang SMA itu ya, jenjang SMA negeri, khususnya SMA negeri itu sudah membebaskan biaya SPP. Artinya bagi warga masyarakat yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, maka wajib belajar sampai tingkat SMA. Karena kenapa? Pemerintahan sudah memberikan biaya gratis atau bebas SPP kepada kepada warga masyarakat yang ada di daerah Jawa Barat. Begitupun di provinsi-provinsi yang lain, mungkin sebagian sudah memberlakukan aturan seperti ini. Nah, akan tetapi untuk SMA swasta itu masih ada SPP iuran-iuran seperti itu gitu ya. Nah, jadi tidak ada alasan bahwasanya kita putus sekolah atau tidak mau sekolah gitu ya. Karena pemerintah alhamdulillah sudah begitu baiknya supaya Indonesia ini bisa maju khususnya di bidang pendidikan. Yang selanjutnya adalah tidak melakukan tindakan yang melawan hukum ya. Nah, jadi untuk yang keempat yaitu tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, artinya kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu masyarakat, tempat kita tinggal, ataupun sekolah, tempat kita belajar, atau bahkan dalam lingkungan terkecil gitu ya, sering kita biasakan itu dalam lingkungan keluarga. Nah, kepatuhan kepada hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Nah, kalau kita lihat atau kita amati pada gambar ini, yaitu siswa sedang dikenai tilang atau dirazia oleh polisi, itu karena disebabkan bisa saja karena siswa tersebut itu belum cukup umur untuk mengemudi kendaraan di jalanan seperti ini ya. Salah satunya karena belum memiliki surat izin mengemudi gitu ya. Nah, kenapa ini dilakukan tilang? Karena kalau kita lihat ini ada segi positifnya itu ya, supaya si anak-anak ini itu bisa naik angkutan umum atau bahkan bisa diantar jemput oleh orang tuanya itu ya, karena ini untuk menghindari salah satunya adalah terjadi kecelakaan di jalan ya. Bayangkan kalau misalkan seorang siswa yang belum cukup umur lalu dia mengendarai motor lalu kecelakaan di jalan, nah siapa yang akan repot gitu ya? Pasti orang tuanya tuh ya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu akan mengikuti kerepotan karena ada siswa atau anak yang sedang kecelakaan. Nah, itu tidak boleh ya, karena sekali lagi gambar ini adalah salah satu cermin seseorang yang tidak mematuhi aturan.
Contoh perwujudan peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah, salah satunya adalah memakai seragam sekolah, datang tepat waktu, selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah, patuh terhadap guru, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, yaitu melaporkan ke pengurus RT apabila menerima tamu, menginap di rumah, mengikuti siskamling, tidak membuat gaduh warga, saling rukun dan dengan tetangga, dan lain sebagainya. Sedangkan salah satu contoh dari bangsa dan negara adalah membayar pajak tepat waktu, ya. Karena kenapa ini membayar pajak tepat waktu? Kita sebenarnya sudah menikmati fasilitas-fasilitas dari pajak ini. Salah satunya apa? Ya, hasil dari kita membayar pajak atau fasilitas umum yang sering kita pakai, salah satunya adalah jalan raya. Nah, jalan raya atau perjalanan yang sering kita gunakan itu adalah hasil dari uang pajak. Nah, terus juga selain dari jalan raya apa, yaitu seperti fasilitas-fasilitas kesehatan gitu ya, pendidikan itu hasil dari uang pajak. Nah, jadi pajak itu dari kita, untuk kita, dan oleh kita gitu ya. Ya, seperti itu. Makanya tidak boleh telat membayar pajak. Artinya bayar pajak itu harus dengan tepat waktu. Yang kedua adalah membiasakan perilaku tertib berlalu lintas. Membiasakan perilaku tertib berlalu lintas, tertib dalam berlalu lintas bukan hanya kewajiban masyarakat perkotaan. Nah, di pedesaan ataupun di jalan raya yang tidak banyak kendaraan bermotor pun tetap atau tertib lalu lintas harus dijalankan. Nah, peraturan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ya. Uh, kita lihat dalam gambar di sini bahwasanya kita harus tertib dalam berlalu lintas, tidak boleh menyerobot apabila lampu merah, ya. Karena lampu merah itu kita sekali lagi dilarang menyerobot karena kita harus berhenti, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk ada lampu yang oranye atau hijau itu kita dipersilakan untuk maju dalam berkendaraan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.